Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mengawali pagi hari ini dengan memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kalau pagi hari ini kami boleh ada dalam keadaan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan mengawali hari ini dengan memuji, menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau urapi kami, biar Roh Kudus-Mu memberikan rema di dalam kehidupan kami, agar kami mengerti kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang dahsyat buat kami. Kami ingin meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Pada pagi hari ini kita renungan pada hari ini adalah harta yang terindah. Kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 10 dan ayat 14. Kita baca ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita
oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara semua, apakah harta yang terindah? Rumah mewahkah? Mobil mewah? Emas? Perak? Mungkin bagi dunia, ya, itu jawabannya. Tetapi bagi orang percaya, harta yang terindah adalah kita menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah memberikan keselamatan bagi kita. Harta yang terindah dan sangat berharga adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita dan membawa kita lahir baru, dan oleh Dia kita beroleh hidup yang kekal. Dengan menjadi milik Kristus, kita bisa menikmati anugerah, sukacita, damai sejahtera dengan limpahnya. Bahkan keselamatan, hidup yang kekal, hidup yang tidak bisa binasa. Inilah yang dicari semua orang di dunia ini. Namun, banyak orang belum mengerti. Bahkan banyak di antara mereka tidak mau tahu atau menolak kebenaran ini. Tanpa disadari, mereka menuju kebinasaan. Mari kita jaga harta yang terindah yang sudah kita terima. Biarlah kita kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, menjauhi kejahatan dan menjadi pelaku firman, menjadi berkat, dan biarlah hidup kita ini menjadi kesaksian yang baik, menjadi terang. Oleh sebab itu, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Setelah kita menerima kasih Tuhan yang luar biasa, kita merasakan betapa hebatnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita merasakan betapa Allah sudah memperhatikan kita. Kita menikmati kasih Tuhan, sukacita, damai sejahtera dengan limpahnya. Dan itu kita bagikan kepada orang lain sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bersaksi kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada orang-orang yang kita kenal. Karena kita memiliki keselamatan yang dari Tuhan itu, kita menjadi kesaksian bagi mereka agar mereka pun beroleh selamat. Kita tularkan kasih yang sudah kita terima untuk mengasihi sesama kita. Bagaimana caranya agar kita bisa bersaksi? Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi kesaksian yang hidup? Ada orang yang mengatakan, saya tidak berani untuk bersaksi. Saya tidak mengerti bagaimana caranya. Saya tidak berani karena saya tidak bisa berkata-kata dengan baik. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, berdoa, dan berdoa. Minta Tuhan untuk memampukan kita bersaksi. Karena hanya Tuhan yang sanggup memberi kemampuan kepada kita, memberi keberanian kepada kita untuk bersaksi. Setelah kita berdoa, kita yakin Tuhan campur tangan dan menolong. Poin yang kedua, belajar atau berlatih. Melatih diri untuk berani bersaksi. Kita harus melangkah. Kalau sudah kita berdoa, kita yakin Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan campur tangan dan menolong dan memampukan kita untuk bisa bersaksi. Kita bisa melatih diri kita. Seperti saat anak kecil yang berlatih untuk berjalan. Mungkin tertatih-tatih, bahkan terjatuh. Demikian juga kita. Mungkin pertama-tama kita terbata-bata di dalam berkata-kata. Tetapi kalau kita mau melangkah, kalau kita sudah berani melangkah,
kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan akan campur tangan. Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Lewat Roh Kudus-Nya akan berkarya di dalam kehidupan kita dan memampukan kita untuk bersaksi. Kita ingat renungan yang disampaikan Pastor Yema. Kita adalah prajurit Kristus. Oleh sebab itu, mari kita maju sebagai prajurit Kristus. Kita maju untuk melangkah bersaksi. Karena kita yakin kalau kita sudah berani melangkah, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memampukan kita sehingga kita menjadi saksinya Tuhan. Agar anugerah yang kita terima itu juga diterima orang lain. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami agar kami mau maju untuk bersaksi. Kami percaya kalau Engkau kami undang campur tangan dan menolong. Pasti Engkau memberi kemampuan kepada kami, memberi keberanian kepada kami untuk bersaksi sebagai prajurit Kristus. Kami akan melangkah dengan kekuatan yang dari Tuhan, biar hanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengundang Engkau campur tangan dan menolong dalam setiap apapun yang kami lakukan, dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Kau buat kami berhasil dengan pertolongan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mengawali hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.